Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liwat Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum wahum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ayat ini selain memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan sholat, juga memberikan gambaran perkembangan mengenai seorang anak. Seorang anak adalah seorang manusia yang dia baru tumbuh berdasarkan pertumbuhan biologis yang secara alamiah Allah ciptakan. Mereka mengalami masa bayi, ya merangkak, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Gambaran 7 tahun merupakan gambaran usia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, bahwa di usia 7 tahunlah anak-anak diperintahkan untuk mulai melaksanakan sholat. Anak-anak untuk mulai dilakukan pembiasaan sholat dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kalau kita lihat, usia 7 tahun kira-kira merupakan usia anak masuk SD. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu adalah usia anak-anak masuk SD. Ketika di usia SD, maka yang harus kita utamakan kepada mereka adalah pembiasaan. Pembiasaan mengenai amal-amal soleh, mengenai perbuatan-perbuatan baik yang harus mereka lakukan. Mereka masih butuh contoh dan teladan dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka butuh lingkungan yang mendukung pendidikan dan pembelajaran mereka, pembentukan karakter mereka. Pemirsa Liwat Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara biologis, menurut sebagian ahli bahwa otak manusia baru akan terbentuk secara sempurna ketika mereka berusia 18 tahun. Maksudnya adalah organ otak. Jadi organ otak akan terus tumbuh dan berkembang sampai dengan usia 18 tahun. Dari sini kita bisa melihat, artinya apa? Bahwa sampai sebelum usia 18 tahun, organ otak manusia itu masih dalam proses perkembangan. Pemirsa Liwat Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak SD misalnya. Seorang anak SD kelas 5 atau kelas 6 yang dia berusia 11 atau 12 tahun. Kita harus pahami bahwa organ otak dia misalnya ketika seorang anak berusia 12 tahun. 12 tahun dari 18 tahun itu berarti 2/3. Artinya organ otak anak itu baru terbentuk 2/3. Maka harus kita pahami bahwa anak tersebut organ otaknya baru terbentuk 2/3 bagian dan belum terbentuk secara sempurna. Seorang bayi yang baru lahir, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia akan melakukan deteksi berdasarkan kemampuan otak dia yang ada terhadap benda-benda apa saja yang ada di sekelilingnya. Apapun benda yang disodorkan kepada dia atau apapun benda yang ada di hadapan dia akan dia ambil, akan dia jilat. Nah, ini sebetulnya identifikasi awal. Cara dia mengenal, cara dia mengidentifikasi. Kenapa? Di usia dia yang mungkin baru berusia 5 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Pun demikian, anak yang baru berusia 12 tahun. Maka seorang anak itu belum bisa berpikir sebagaimana orang tua berpikir. Cara berpikir anak-anak belum seperti orang tuanya berpikir. Kita bisa bayangkan, pemirsa Liwat Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya mungkin sudah mengenyam pendidikan, entah itu SD, SMP, SMA sampai S1,
atau mungkin sampai S2, atau mungkin sampai S3, atau bahkan mungkin profesor. Ditambah dengan berbagai informasi pengalaman hidup yang sudah diterima dan dialami oleh orang tua, maka orang tua akan memiliki cara pandang atau cara berpikir tertentu. Tentu akan berbeda dengan cara pandang seorang anak yang misalnya berusia 12 tahun, yang organ otaknya baru terbentuk 2/3, kemudian informasi-informasi yang sampai ke dia juga belum begitu banyak. Maka tentu mengharapkan anak berpikir seperti orang tua berpikir itu tidaklah mungkin. Mengharapkan seorang anak berpikir seperti orang tua berpikir itu tidaklah mungkin. Maka bagaimana cara kita untuk mendidik anak, melatih anak? Yang paling baik adalah kita harus menyamakan frekuensi diri kita. Menyamakan frekuensi diri kita kepada frekuensi anak. Masukkan dunia kita ke dalam dunia anak. Kembalikan bagaimana cara berpikir kita sebagaimana seorang anak itu berpikir. Baru kemudian kita dengan dunia yang sama dengan anak, dengan frekuensi yang sama dengan anak, sedikit demi sedikit kita terus lakukan pembiasaan, kita lakukan diskusi, kita lakukan obrolan, dan sebagainya. Maka insya Allah, kalau kita sudah satu frekuensi dengan anak, sudah satu dunia dengan anak, maka akan sangat mudah mengarahkan mereka. Mereka akan menganggap kita teman. Mereka akan menganggap kita adalah orang yang bisa diajak untuk curhat, ngobrol, dan sebagainya. Maka pemirsa lewat channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahamilah anak kita. Kenalilah fakta perkembangan dari anak kita. Ingat, mereka adalah aset kita dunia akhirat. Maka didiklah mereka. Didiklah mereka dengan cara-cara Islam, cara-cara yang berasal dari zat yang maha mulia, yang jika dilaksanakan juga akan memunculkan manusia-manusia yang mulia. Didiklah anak-anak kita dengan cara Islam sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mendidik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.